Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Anak-anak sekalian yang berbahagia, pada video kali ini Ustadz akan membahas tentang zakat, di mana zakat ini adalah salah satu dari rukun Islam. Kita sebagai orang Islam wajib menunaikan ibadah wajib, yaitu zakat. Anak sekalian yang berbahagia, pada kelas 9 ini kita akan membahas hukum fikih, yaitu zakat, haji, umroh, dan wakaf. Pada semester 1 ini kita akan membahas tentang zakat. Zakat secara etimologi atau secara bahasa bisa diartikan suci, tumbuh, berkembang, berkah, beres. Apa yang suci? Itu harta kita, jiwa kita, dan perilaku kita. Semuanya termaktub dalam Quran surat 30 ayat 39, Quran surat 9 ayat 103, Quran surat 18 ayat 81. Jadi zakat ini secara bahasa diartikan sebagai suci. Suci harta, suci jiwa, suci perilaku. Namun secara terminologi atau secara istilah, zakat menurut Islam adalah kadar harta tertentu yang diberikan kepada yang berhak menerima, yang menerimanya atau mustahik dengan syarat tertentu. Zakat itu dibagi menjadi dua, yaitu zakat nafsi atau zakat jiwa, yang biasa kita sebut dengan zakat fitrah. Yang kedua adalah zakat mal, yaitu zakat harta benda. Jadi zakat fitrah itu berfungsi untuk mensucikan diri kita, sedangkan zakat mal itu untuk mensucikan harta kita. Kenapa diri kita itu butuh disucikan? Kenapa harta kita itu butuh disucikan? Karena dalam kehidupan kita semuanya, kita tidak terlepas dari yang namanya salah dan dosa. Oleh karena itu, baik kita melakukan sebuah taubatan nasuha, senantiasa mengucapkan kalimat istighfar, akan tetapi ini akan disempurnakan kembali taubat kita, yaitu dengan cara zakat fitrah. Kemudian ketika dalam bekerja, dalam mencari nafkah, mungkin baik disengaja ataupun tidak disengaja, ada harta-harta kita yang memang itu bukan hak kita, maka kita perlu sucikan harta kita. Karena apa yang kita makan, apa yang kita nikmati, itu semuanya harus suci. Bagaimana cara mensucikan? Yaitu dengan cara zakat mal. Kalian, pada segmen kali ini Ustadz akan menjelaskan tentang zakat fitrah dan sedikit akan membahas tentang zakat mal. Akan tetapi nanti Ustadz akan sampaikan di pertemuan berikutnya tentang zakat mal, tentang bagaimana kriteria zakat harta benda, baik di bidang pertanian, kemudian perdagangan atau emas, hewan ternak, dan zakat profesi. Itu nanti akan saya bahas detail di pertemuan di segmen yang mendatang. Nanti Ustadz akan menjelaskan bagaimana zakat fitrah dan apa pengertian dari zakat mal itu sendiri. Yang pertama adalah zakat fitrah. Pengertian zakat fitrah. Fitrah artinya sifat pembawaan sejak lahir. Jadi ketika manusia itu dilahirkan, dia itu terbebas dari dosa, ya, hatinya suci, belum pernah terkontaminasi apapun. Jadi fitrah artinya sifat pembawaan sejak lahir. Kemudian kalau kita kaitkan dengan zakat fitrah secara istilah atau terminologi, yaitu kadar zakat harta benda yang diberikan kepada yang berhak menerimanya
dengan beberapa syarat guna untuk membersihkan diri kita dari perbuatan yang kotor dan keji bagi orang-orang yang berpuasa Ramadan. Seperti dalam sabda Nabi, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Nah, artinya dosa kita itu dihapus. Saya ibaratkan sebuah papan tulis putih. Papan tulis putih kalau berasal dari toko, belum pernah disentuh, belum pernah dikasih tulisan, maka dia suci. Saya ibaratkan seperti itu. Ini sama dengan orang yang baru lahir. Kemudian ketika kita berbuat dosa, maka papan tulis putih ini akan berubah menjadi hitam. Hitam, penuh hitam. Semakin banyak dosa kita, maka papan tulis akan semakin hitam. Lah, ketika kita puasa di bulan suci Ramadan dengan puasa yang sesungguhnya mengharap ridwan Allah, maka dosa-dosa kita itu akan dihapus oleh Allah kalau puasa kita diterima. Saya ibaratkan papan tulis yang penuh coretan, yang penuh coretan spidol, bor marker, ini dihapus dengan yang namanya puasa. Akan tetapi papan tulis yang sudah ditulis dan telah dihapus tulisan-tulisan itu masih ada sisa-sisa kotoran-kotoran yang membedakan antara papan tulis yang habis dipakai dengan papan tulis yang habis baru beli dari toko atau baru dapat dari pabrik. Ini akan berbeda. Fungsi zakat fitrah itu mungkin seperti itu. Jadi papan tulis yang bersih dengan kita berpuasa Ramadan dengan sesungguhnya, papan tulis yang sudah dihapus ini masih ada bercak kotoran yang secara kasat mata masih terlihat ini adalah papan tulis bekas. Fungsi puasa ini bagaimana menyulap papan tulis yang sudah bersih ini menjadi seperti baru. Sehingga fungsi zakat ini adalah suci, kita itu kembali ke fitri, kembali ke baru. Sama halnya dengan papan tulis yang sudah dicoret-coret, kemudian dihapus oleh Allah dengan kita puasa tadi, kemudian dijadikan papan tulis ini sebagai papan tulis baru. Enggak, ketika kita sholat, ketika kita pada waktu bulan Syawal, 1 Syawal, kita kembali ke fitri, kembali ke suci, sama halnya dengan orang yang baru dilahirkan. Kira-kira seperti itu. Anak sekalian, hukum zakat fitrah, mengeluarkan zakat fitrah ini hukumnya fardhu ain. Artinya wajib bagi setiap muslim berupa makanan yang mengenyangkan. Makanan di sini tidak melulu beras, yaitu bahan pokok yang terdapat pada lingkungan di mana kita tinggal. Kalau makanan pokok ya di tempat tinggal kamu adalah roti atau gandum, maka zakat kita berupa gandum. Bagi saudara-saudara kita yang ditinggal di daerah timur, daerah Papua, Ambon, Maluku, itu makanan pokoknya adalah sagu. Maka zakatnya kita berupa sagu. Atau saudara kita yang berada di Madura, misalkan di lingkungannya itu makan nasi jagung, maka zakat kita berupa jagung. Berhubung kita yang ada di Indonesia ini atau di lingkungan kita ini makanan pokoknya adalah beras, ya, yang akan menjadi nasi, maka kita mengeluarkan zakat berupa beras. Berapa jumlahnya? Yaitu 3,1 liter atau kalau dikilokan sama dengan 2,5 kilo. Ada beberapa ulama yang menyebutkan 2,6 kilo. Nah, ini sebagai antisipasi kalau misalkan 2,5 kilo ini khawatir ada kekurangan dari timbangan kita, maka dilebihkan atau lebih afdol lagi 3 kilo. Jadi yang wajib dikeluarkan itu adalah 2,5 kg atau 2,5 kg.
Lah, zakat ini adalah wajib bagi orang yang beragama Islam, baik orang ini mampu secara ekonomi atau orang yang kekurangan. Begitu anak dilahirkan di bulan Ramadan, maka wajib dijakati. Siapa? Karena anak ini kan nggak berdaya, anak baru lahir mana bisa zakat. Maka ini adalah kewajiban seorang orang tua yang melahirkan atau walinya untuk memberikan zakat kepada menjakatkan si anak itu ya sebagai kewajiban orang tua. Bagaimana Ustadz dengan orang yang pikun, tidak bisa bekerja, mungkin orang tua kita, kakek nenek kita, maka kewajiban bagi anak-anaknya, anak cucunya untuk menjakati si kakek nenek ini. Intinya, setiap hadir di bulan Ramadan, kita diwajibkan untuk zakat fitrah. Semuanya, baik itu orang miskin ataupun orang kaya, adalah ini kewajiban bagi setiap orang muslim. Ya, jadi sekali lagi semuanya, termasuk orang yang meninggal belum sempat zakat. Satu contoh, masuk di bulan suci Ramadan, tanggal 1 Ramadan, kemudian tanggal 2-nya ternyata ini sakit keras, kemudian meninggal, maka kewajiban daripada ahli warisnya untuk menzakati yang ditinggalkan oleh keluarganya tadi yang meninggal. Ya. Jadi kapan Ustadz waktu melakukan zakat fitrah? Itu antara tanggal 1 sampai tanggal 30 Ramadan. Kadang Ramadan tidak sampai tanggal 30, sampai 29, berarti sampai tanggal 29 Ramadan. Ya. Jadi kalian ketika zakat fitrah di tanggal 1 Ramadan pertama kali puasa itu juga boleh. Di tengah-tengah Ramadan itu boleh. Tapi yang lebih afdol adalah kita melakukan zakat di akhir Ramadan. Kenapa? Nah, ada alasannya. Kenapa lebih afdol? Karena besoknya kita hari raya, maka jangan sampai di antara orang Islam ketika merayakan hari raya Idul Fitri itu ada yang tidak makan alias kelaparan. Maka kita lebih afdol mengakhiri di akhir bulan suci Ramadan. Alasan atau dalil tentang zakat itu sendiri termaktub dalam Quran surat At-Taubah ayat 103. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka, sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Quran surat At-Taubah ayat 103. Kemudian dalam hadis Nabi dijelaskan kembali secara teknis bahwa diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu an berkata, Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah sebanyak 1 sok, atau yang saya sebut tadi adalah kalau kita beras maka 2,5 kilogram, bisa kurma atau gandum, atas setiap hamba atau orang merdeka, laki-laki atau perempuan, kecil atau besar, dari orang Islam. Beliau menyuruh melaksanakan sebelum orang-orang pergi sholat Idul Fitri, artinya di bulan-bulan suci Ramadan. Kemudian waktu zakat fitrah, saya ulangi bahwa kapan kita itu melakukan zakat fitrah, yaitu yang pertama pada awal atau pertengahan bulan Ramadan, yang kedua pada akhir bulan Ramadan, yang ketiga pagi hari sebelum mengerjakan sholat Idul Fitri. Jadi semakin akhir itu semakin afdol, semakin akhir semakin baik. Jadi kalau misalkan kita nggak sempat sebelum sholat Idul Fitri melakukan zakat fitrah, ya malam sebelum malam terakhir bulan suci Ramadan
kita melaksanakan zakat fitrah. Ini lebih afdol karena alasannya mengapa lebih afdol, karena ketika merayakan hari raya Idul Fitri tidak ada orang Islam yang kelaparan, tidak ada orang Islam yang membutuhkan makan, kekurangan makan seperti itu. Jadi kita lebih baik sebelum atau akhir daripada bulan suci Ramadan. Kemudian apa sih manfaat dari zakat fitrah? Yang pertama, membuat gembira orang yang lemah, tidak mampu pada saat hari raya. Yang kedua, membersihkan diri dari sikap egois. Dengan zakat fitrah kita berbagi. Kemudian yang ketiga, mengungkapkan rasa syukur kita kepada Allah atas nikmat yang telah diberikan. Yang keempat, mencegah orang-orang miskin melakukan kejahatan. Jangan sampai orang miskin karena kelaparan akhirnya mencuri, kemudian berbuat hal-hal yang merugikan orang karena dia butuh makan. Yang keempat, mencegah orang-orang miskin melakukan kejahatan sudah. Yang kelima, hubungan kasih sayang antara pemberi dan penerima akan terjalin, antara mustahik dengan muzaki terjalin. Oleh karena itu, ini merupakan kewajiban kita semuanya sebagai orang muslim, baik orang miskin, orang kaya, orang kecil baru lahir, atau sudah tua atau muda, itu semua kewajiban. Karena zakat ini merupakan rukun Islam. Rukun apabila satu ditinggalkan, maka tidak, kalau dalam hukum fikih tidak sah secara keseluruhan. Kita sebagai orang Islam kalau meninggalkan rukun berarti meninggalkan unsur dari Islam itu sendiri. Sebagian tubuh kita sempurna, ada kepala, tangan, badan, kaki. Ini merupakan unsur. Ketika satu tidak dilakukan ibadah 5 rukun Islam ini, maka kita tidak akan menjadi muslim yang sempurna. Adalah zakat mal. Apa zakat mal itu? Adalah zakat harta benda. Berbeda dengan zakat fitrah. Kalau zakat fitrah itu adalah zakat diri sendiri. Kalau zakat mal, kita mensucikan harta kita, harta yang kita miliki. Oleh karena itu berbeda dengan zakat fitrah. Zakat mal ini adalah sebuah kewajiban bagi setiap muslim yang memiliki harta yang mencapai nisabnya, maka wajib mengeluarkan zakat. Tapi bagi orang yang miskin, karena nggak punya harta, maka tidak wajib zakat mal. Istilah yang berkaitan dengan zakat bisa kalian pahami bahwa yang pertama nisab. Nisab itu adalah batas minimal harta yang wajib kita keluarkan. Jadi kalau sudah mencapai nisab, berarti kita wajib mengeluarkan. Bagaimana kalau harta kita itu tidak sampai pada nisab yang ditetapkan bahwa kita punya harta, maka kita tidak wajib zakat. Walaupun kita punya kelebihan harta, ini kita dihukumi tidak zakat. Kalau misalkan kita zakat itu dihukumi sedekah, bukan zakat. Ya. Yang berikutnya haul. Haul adalah batas minimal harta dari segi waktu yang telah mencapai 1 tahun. Jadi kapan kita itu zakat? Itu waktunya 1 tahun. Ya. Kecuali bagi yang zakat pertanian, itu haulnya setiap kali panen. Termasuk zakat profesi atau kan di zaman Rasul itu yang namanya profesi itu adalah perdagangan. Orang dagang kalau dianggap berharta kalau ketika memiliki emas. Sehingga dalam nisab tertentu orang ini wajib zakat. Kemudian selain itu profesinya adalah pertanian, orang bertani, kurma dan seterusnya. Ketika panen orang ini wajib zakat. Akan tapi di zaman sekarang ini banyak profesi-profesi yang melebihi bahkan ya. Orang yang gajinya itu melebihi seorang petani.
ya. Orang yang berprofesi, taruhlah menjadi seorang dokter, melebihi dari hasilnya orang berdagang, dan hartanya melebihi dari emas yang telah ditentukan nisabnya. Ini berarti orang ini wajib. Kemudian istilah lain selain haul itu adalah batas waktu, ya, 1 tahun. Maka kita kadang sering menyebut haul kiai, itu berarti haul itu tahunan, 1 tahun. Kemudian mustahik. Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat. Ada berapa? Ada 8 mustahik. Ada 8 asnaf yang ketika kita salah mengasihkan zakat itu, maka kita tidak sah zakatnya. Jadi mustahik itu adalah orang yang berhak menerima. Kemudian muzaki. Muzaki itu adalah orang yang zakat, orang yang mengeluarkan zakat, itu disebut dengan muzaki. Ya, tergantung kita kepingin menjadi mustahik atau muzaki. Tapi di mata Allah, tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Artinya kita lebih baik menjadi seorang muzaki daripada mustahik. Karena sekalian, kriteria harta zakat. Yang pertama, dimiliki secara sempurna. Artinya harta ini tidak milik perusahaan atau karena iuran dengan teman yang lain. Harta ini murni milik kita sendiri. Yang kedua, produktif. Produktif ini, harta yang kita miliki ini berputar, produktif. Emas yang kita miliki produktif, ya, tidak mengalami penurunan. Kemudian melebihi nisab. Jadi batas, kalau harta saya sekian berarti wajib zakat. Kalau kurang dari sekian tidak, itu namanya nisab, ya, batas. Melebihi batas atau melebihi nisab. Yang berikutnya melewati haul. Berarti sudah 1 tahun harta kita kok sudah mencapai nisab, maka kita juga wajib zakat. Kemudian melebihi hajat atau kebutuhan. Kita punya gaji, kemudian dari semua yang kita keluarkan, listrik, biaya anak sekolah, biaya makan setiap hari, terus biaya yang lain, kemudian masih sisa harta kita, dan harta kita mencapai nisab, maka kita juga wajib zakat. Kemudian selamat dari hutang, artinya harta kita itu bersih, nisab itu sudah dipotong atau dikurangi dari harta yang kita itu hutang. Ya. Kalian perhatikan bahwa secara umum syarat-syarat tersebut sama, kecuali artinya sama itu haulnya itu 1 tahun. Kemudian ada batas nisabnya yaitu 2,5% yang harus dikeluarkan zakatnya. Kecuali hasil pertanian tidak perlu setahun. Zakatnya setiap kali panen. Jadi haulnya setiap kali panen. Misalkan setiap 3 bulan kita ada panen, maka setiap 3 bulan itu pula kita wajib mengeluarkan zakat. Setiap bulan kita menerima gaji, maka kalau 1 bulan itu sudah mencapai nisab, maka kita juga setiap bulan itu melakukan zakat. Bagaimana Ustaz kalau dirapel sampai 1 tahun? Tidak apa-apa. Artinya harta kita sudah dikurangi pengeluaran kita sampai 1 tahun, kemudian 1 tahun itu harta kita itu sekian dan mencapai nisab, kita zakat, ya, 2,5%-nya dari harta kita. Ya, kemudian kapan zakat lagi? Setahun lagi. Berarti seperti itu. Kemudian setahun lagi ternyata gaji kita nggak sampai nisab, berarti kita tidak wajib zakat. Ini kecuali ya hasil pertanian tidak perlu 1 tahun, zakatnya setiap kali panen. Berupa bahan makanan yang mengenyangkan dan tahan disimpan dalam waktu yang lama. Ditanam oleh manusia
untuk binatang ternak digembalakan secara bebas. Ini catatan yang perlu kita garis bawahi. Kemudian apa saja zakat mal itu, harta yang wajib kita keluarkan zakatnya? Yang pertama, peternakan. Kalau di antara kalian ada yang pengusaha ternak sapi sampai 500 ekor, ya tentunya dengan sapinya, nggak hanya ekornya saja. Nanti ada 500 ekor sapi hanya ekornya saja. Jadi 500 sapi, guyonan ya. Jadi 500 sapi ini berapa yang dikeluarkan? Nanti akan kita bahas di pertemuan akan datang. Kemudian harta yang dimiliki dari pertanian. Haulnya tadi setiap kali panen. Kemudian apabila kita punya emas, perak atau uang. Barangkali kita punya uang yang didepositokan, disimpan di bank, maka kita juga wajib menzakati. Kemudian zakat fitrah, ya, semua wajib tadi. Kemudian rikaz atau barang yang terpendam atau barang temuan. Kalian menemukan sesuatu, baik berupa barang yang berharga, emas barangkali, atau uang, setelah kalian umumkan dan dirasa kayaknya tidak ada yang mengaku untuk memiliki harta itu, maka itu adalah hak kalian dan kalian wajib mengeluarkan zakat. Berapa persen? 20% dari harta itu. Nanti akan kita bahas di pertemuan yang mendatang. Kemudian ini saya di PowerPoint ini saya jelaskan, ini merupakan klasik itu artinya sejak zaman Nabi ini ada. Yang kontemporer, yang saat ini zakat profesi persewaan ini kadang-kadang melebihi, angkanya melebihi dari profesi yang saya sebutkan di atas. Ya, contoh profesi seorang dokter barangkali, atau advokat seperti yang terkenal di Indonesia seperti Hotman Paris, mobilnya mobil mewah, ada Lamborghini, Ferrari dan lain sebagainya, yang dipakai, yang dikenakan sampai miliaran. Ini dia bukan seorang pedagang, dia bukan seorang peternak, dia bukan seorang petani, akan tapi dia memiliki harta yang banyak karena profesi. Ini juga wajib berzakat kalau sudah mencapai nisab. Nisabnya harta profesi itu berapa, Ustadz? Disamakan dengan nisab emas. Ya, disamakan dengan nisabnya emas. Di pertemuan akan saya jelaskan secara rinci. Kemudian persewaan. Persewaan ini juga wajib zakat. Contoh, kalian punya pengusaha rental mobil atau menyewakan sawah kalian atau menyewakan apapun benda berharga sehingga benda itu menghasilkan, maka dari hasil itu kalau sudah mencapai nisab, maka kita wajib zakat 2,5% ya. Nisabnya berapa? Sama dengan emas. Emas itu kalau kalian punya emas 96 gram, maka wajib zakat. Berapa harga emas 96 gram zaman sekarang? Nah, misalkan kalau dirupiahkan 96.000 misalkan. Ini satu contoh gampang-gampang saja. 1 gramnya emas itu 1.000 rupiah. Kalau kita punya uang 100.000 rupiah, maka kita wajib zakat karena melebihi nisab ini tadi. Ya, lebih detailnya nanti. Itu anak sekalian, jenis-jenis zakat mal. Kemudian, karena orang fakir itu mesti miskin, tapi orang miskin belum tentu fakir. Kalau fakir itu adalah orang yang senantiasa kurang. Jangankan untuk kebutuhan yang lain, untuk makan saja ada kekurangan. Ini berarti orang ini fakir. Yang kedua miskin, punya penghasilan tapi pas-pasan, ini miskin. Berarti orang ini nggak berhak zakat mal, wajib dizakati mal.
Yang ketiga amil, ada 8 asnaf ya. Yang ketiga amil, yaitu petugas pendistribusi zakat. Ini wajib menerima sebagian. Kemudian mu'alaf, orang yang baru masuk Islam, ya, ini berhak menerima zakat. Kemudian budak, kalau di sini tidak ada, ya, budak atau rikob, orang yang diperjualbelikan. Ini biasanya di daerah-daerah Afrika, Eropa Timur Tengah, ini dulu ya. Kemudian gorim itu adalah orang yang banyak hutang, terbelilit hutang sehingga kekurangan. Jadi orang sampai fakir. Jadi secara otomatis gorim itu fakir karena banyak dililit hutang. Ini wajib untuk kita zakati. Kemudian sabilillah, ya, orang yang perang di jalan Allah. Dalam konteks kekinian, sabilillah ini tidak hanya perang di jalan Allah, guru ngaji yang tidak digaji, kemudian pokoknya yang menegakkan kalimat Allah, ya, ngajari agama tapi tidak digaji, maka ini wajib kita zakati. Artinya berhak menerima zakat. Kemudian ibnu sabil, orang yang kehabisan bekal, jadi orang yang perjalanan jauh atau merantau, ya, merantau terus kemudian tidak ada saudara, kemudian tidak ada harta yang untuk dimakan dan seterusnya, ini berhak menerima zakat. Jadi mustahik itu ada 8 asnaf. Yang pertama fuqara atau fakir, kemudian yang kedua miskin, amil, mu'alaf, budak, gorim, sabilillah, dan ibnu sabil. Kadang anak terjebak. Yatim kok nggak berhak, Ustaz? Nggak berhak. Kalau yatimnya itu fakir, bagaimana, Ustaz? Kalau yatimnya itu miskin, ya, itu letaknya pada miskinnya. Karena ada anak yatim itu yang padahal kita ada anjuran, apalagi di bulan Muharram itu berhak menyantuni anak yatim, tapi tidak masuk dalam 8 asnaf ini karena anak yatim itu ada yang kaya. Jadi kalau misalkan ada anak yatim yang miskin, maka kita itu memberikan zakat itu bukan karena yatimnya, tapi karena miskinnya. Jadi jangan sampai terjebak, jangan sampai salah. Nanti dalam opsi biasanya saya kasih soal-soal itu terjebak anak yatim. Nah, itu kadang-kadang anak-anak nyoret itu anak yatim, ya. Padahal anak yatim tidak berhak atau tidak termasuk dalam 8 asnaf. Jadi itu anak sekalian yang bisa Ustadz sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala di musim pandemi ini, semuanya sehat, guru-guru sehat, kemudian anak-anak juga sehat. Dan mohon maaf pada pertemuan kali ini kita tidak bisa interaktif, bisa saling bertanya, ya, karena jarak yang memisahkan kita. Yang soal pada pertemuan kali ini, silakan sampean tulis soal di slide ini karena slide-nya terbatas. Setelah ini ketika video ini berakhir maka slide akan hilang. Oleh karena itu saya kasih waktu kalian untuk menulis yang ada di slide ini. Ada 3 soal yang harus kalian jawab di buku dan tidak dikumpulkan karena nanti soal ini berkelanjutan. Ini saya pada pertemuan kali ini ngasih 3 soal. Soal nomor 1, soal nomor 2, soal nomor 3. Untuk soal nomor 4, nomor 5, nomor 6 dan seterusnya di pertemuan akan datang. Jadi setiap kali Ustadz share ini secara bertahap saya kasih soal, dan kapan dikumpulkan ketika segmen sudah selesai, sudah berakhir. Ketika pertemuan berikutnya selesai tuntas bab tentang zakat, maka buku atau di dalam lembaran bisa, di lembaran itu silakan dikumpulkan melalui pengurus pondok, ya. Tapi untuk kali ini kita membahas hanya 3 soal dulu, dan tolong dijawab hari ini dan detik ini juga kalian jawab. Setelah selesai maka pembelajaran PAI di kelas 9 pada pagi hari ini kita anggap sudah selesai dan tidak perlu dikumpulkan karena nunggu soal nomor berikutnya. Kapan soal nomor berikutnya? Di pertemuan akan datang.
Mudah-mudahan kamu setiap saat senantiasa sehat dan bisa mengikuti video pembelajaran ini dengan baik. Baik, soal pertama. Jelaskan perbedaan antara zakat fitrah dan zakat mal. Saya ulang. Jelaskan perbedaan zakat fitrah dan zakat mal. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan 8 asnaf atau 8 orang, atau sebutkan ya, apa yang dimaksud dengan 8 asnaf dan sebutkan. Ya. Kemudian yang ketiga, sebutkan syarat-syarat muzaki. Apa itu muzaki? Orang yang berzakat. Jadi syaratnya orang yang berzakat itu apa? Ya, ini tolong dijawab. Kalau dalam keterangan Ustadz masih belum memahami, silakan dibaca bukunya, buku pegangannya, LKS-nya dibaca agar kalian bisa menjawab 3 soal sementara ini, 3 soal ini dengan baik. Kemudian soal nomor 4, soal nomor 5, nomor 6 di pertemuan yang akan datang. Demikian yang bisa Ustadz sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.